Orang tuh nggak harus selalu dilihat baik teman-teman ya. Sometimes butuh orang terlihat seperti evil gitu kan ya untuk lewat dalam kehidupan kita dan cukup menampar gitu kan untuk melakukan perubahan. Arti menampar di sini bukan ditampar plak 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 gitu enggak ya teman-teman ya, tapi seolah-olah gitu, pretend to ya. Menyadarkan kita untuk kembali ke jalan yang benar gitu kan, pura-pura nampar gitu kan, pura-pura jahat ya, padahal berhati malaikat ya. Daripada pura-pura baik tapi berhati wah ya kan ya. Nah, di readingan kali ini kita bakalan baca ya barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Dahsyatnya apa sih yang kamu bakalan katakan sehingga dia tuh mau berubah ya secepatnya, dan buat dia kamu adalah sosok yang hebat karena berani banget ya namanya ngomong seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa reverse ya, bisa terbolak-balik dan sebagainya, jadi kalian dengerin aja dengan baik-baik ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Kalian pick a card ya, pilih satu dari 3 cerita tersebut, dan di masing-masing cerita ya kalian fokuskan apa, siapa, dan bagaimana. Fokus karena ini energi banyak orang ya teman-teman ya. General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Alright ya. Seperti itu. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Kalian boleh klik di description, di sana ada alamat email ya, dan juga ada tautan-tautan atau link-link yang menuju ke menuju ke akunnya kita yang menuju ke channelnya kita yang lain, astaga ya. Menuju ke akunnya kita, channel kita yang lain. Jadi kalian klik di sana sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan suka ya per zodiak, per detail zodiak teman-teman ya, walaupun itu juga general ya teman-teman ya, kalian boleh klik ke Oracle Card Indonesia aja ya. Dan kalaupun mau dengerin gitu kan afirmasi yang baik ya, supaya buat kalian misalkan punya problem-problem yang berkaitan dengan relationship, lagi jomblo nih, pengen punya pasangan gitu kan, mau milih bingung soulmate yang mana dan sebagainya gitu kan. Terus habis gitu juga problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan keluarga gitu. Terus abis itu juga problem-problem yang berkaitan dengan finansial ya. Kalian mau perbaiki diri, perbaiki kualitas diri, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy, karena di sana ya ada musik yang diiringi brainwave teman-teman ya. Jadi kalian bisa dengerin ya setiap saat ya, while not driving ya teman-teman ya. Ada ketentuannya juga di sana sudah dijelaskan. Silahkan, ada afirmasinya juga. Oke ya. Right, sekarang kita akan baca. Let's go ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Oke, kalian fokus ya. Apa, siapa, dan bagaimana ya. Kita bagi jadi 3 cerita ya. Ini adalah cerita yang pertama, lalu adalah cerita yang kedua, dan ini adalah cerita yang ketiga. Oke, dari 3 cerita ini kalian pilih. Celing. Dereng, ada efek-efeknya gak sih ya. Oke, seperti itu ya. Kalian pilih satu. Nah, kalian fokuskan apa, siapa, dan bagaimana. Fokus ya, karena ini energinya banyak orang, bisa aja ini kebalik-balik gitu kan ya, bisa aja reverse ya teman-teman ya. Oke. Kita baca untuk kalian yang memilih cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama buat kamu, kita lihat. Apa sih hubungan kamu sama dia teman-teman ya? Hubungannya kamu sama dia tuh apa ya? Bagaimana hubungan kalian, sebagai apa hubungannya ya, seperti ini. Wah, kalau di kartu ini aja udah kelihatan sebenarnya ya. Ada komitmen ya, hubungan yang berkaitan dengan komitmen ya. Kamu sudah komit ya sama dia, komitmen bersama berdua gitu kan ya. Komitmen. Cuman ya kalau misalkan dilihat di sini bisa jadi potensi karena pekerjaan kalian LDR teman-teman ya. Dan ya seringkali dia tuh kayak nggak punya waktu ya, nggak punya waktu untuk hubungannya kamu dengan keluarga gitu kan, dengan kamu ya. Waktunya habis untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang di luar diri ya, dengan hubungan kamu gitu kan ya. Waktunya habis untuk apa yang dia sukai ya,
hobi, terus habis gitu juga sama teman-temannya gitu kan ya, dan juga sama pekerjaan. Jadi benar-benar waktunya udah habis, komunikasi kamu juga sama dia juga berkurang ya, seperti itu. Jadi komitmen sih, kamu berdua berkomitmen. Nah sekarang kita lihat apa sih yang kamu lihat dari dia ya. Artinya hal-hal ini berkaitan dengan ketidakbaikan ya teman-teman ya, hal-hal yang kurang bikin srek gitu loh ya, yang memicu kamu pada akhirnya dari yang bungkam akhirnya mengambil langkah untuk bicara gitu. Apa coba kita lihat ya, kita coba lihat. Ada strength di sini ya, which is ini sepertinya bukan kesalahan yang pertama gitu ya. Kita lihat. Oke, alright. Jadi ini masalah yang bukan sekali dua kali ya teman-teman ya, tapi berulang-ulang kali dan selalu diulangi terus-terusan gitu loh ya. Kamu tuh kepinginnya gini loh, kamu tuh kepinginnya kalau misalkan kita tuh kan jaraknya udah jauh nih gitu ya. Jadi kalau misalkan pas lagi ketemu, pas lagi berdua gitu kan ya, pas lagi sama keluarga gitu ya, ya samalah gitu loh, disitulah gitu nyawamu, pikiranmu, badanmu gitu semuanya. Jangan pikirannya kemana-mana gitu kan ya. Dan terus juga waktu sih ya, masalah waktu juga teman-teman ya, karena besar kemungkinan ini waktunya itu berat gitu ya. Udah kebayang gak sih kamu hubungan jauh gitu kan ya, dan waktunya nggak ada, dan sekali-kalinya itu pulang gitu atau bersama atau pas kamu kesana atau kayak gimana gitu ya, dia malah sibuk sendiri gitu loh sama pekerjaannya dia, sama teman-temannya, sama hubungannya dengan orang yang di luar dari hubungan kalian gitu ya. Jadi ini masalah bukan sekali aja gitu. Jadi ini yang membuat kamu jadi merepet gitu ya, maunya apa, kayak gimana, dan bla 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 gitu ya. Jadi kamu menginginkan ya, kamu seimbangkanlah gitu loh yang namanya pekerjaan, hubungan dengan orang lain, tapi juga kasih kita itu waktu gitu loh buat quality time ya, seperti ini. Ini sebenarnya yang kamu perepetin gitu ya. Ya. Dan apa sih responnya dia ya teman-teman ya, apa yang dia pikirkan tentang kamu ya, apa yang dia rasakan setelah kamu tuh bicara gitu ya. Kita lihat. Oke. Ada power di sini. Responnya dia marah. Marah, terus habis gitu juga against gitu ya. Jadi seperti ya nggak gitu loh ya. Jadi responnya dia begitu sih teman-teman ya. Responnya marah sih. Marah, merasa kamu itu menghalangi, merasa kamu tuh nggak ngertiin ya, seperti itu. Tapi dia juga menghargai loh kejujurannya kamu itu udah bicara gitu, karena masing-masing orang mungkin punya keinginan ya. Jadi responnya dia pertama mungkin marah gitu kan ya, marah ke diri, marah juga langsung gitu teman-teman ya, bahwa emosi sesaat ya kayak gitu. Tapi dia in other side juga menyadari kesalahannya dia, karena di sini ada ya, dia menghargai kejujurannya kamu dan dia menghargai sih apa yang memang kamu harapkan gitu ya. Dia mencoba sih ya, walaupun mungkin respon awalnya dia mungkin marah ya teman-teman ya, atau nggak nyaman lah kayak gitu, berasa nggak dimengerti aja gitu. Nah yang kamu katakan ini bakalan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya, kita lihat nih teman-teman ya. Yang kamu katakan ini ya, ini bakalan berimbas apa sama hidupnya dia. Ya pada akhirnya ya dia jadi sadar sebenarnya gitu kan, kalau dilihat di sini, untuk punya waktu ya, untuk dirinya dia sendiri, untuk punya waktu untuk orang yang dia sayang gitu. Tapi balik lagi teman-teman ya, memang sibuk. Dia tuh emang kerjaannya banyak masalahnya gitu loh ya. Jadi dia tuh berusaha sebaik mungkin gitu kan untuk tetap peduli sama keluarga, tetap peduli sama kamu gitu kan. Tapi memang ya tidak dapat dipungkiri bahwa kerjaannya tuh banyak gitu loh. Jadi tetap aja ntar dia akan habis waktu untuk pekerjaan juga gitu. Dan memang tipikal orang yang temennya tuh banyak gitu. Temennya banyak itu dalam artian bukan deket ya teman-teman ya, tapi orang yang ibaratnya itu mau diarahkan sama dia gitu kan ya, curhat sama dia, ngomongnya sama dia itu banyak gitu. Karena memang ini orang yang tipikal bisa mahamin orang gitu loh ya, kayak gini. Kalau berimbas apa, dia akan berpikir ya gitu kan ya, ketika
Mungkin kata-kata kamu juga ada yang model-model yang kalau misalkan kamu tuh lagi butuh bantuan dan bla bla bla, kamu tuh kemana gitu kalau nggak ke aku gitu loh. Emangnya teman-teman kamu tuh ada gitu ya di model-model kayak gitu loh teman-teman ya. Dan jadi ya sebenarnya mungkin intinya kamu hanya minta waktu gitu kan ya untuk lebih banyak gitu loh sama kamu, sama keluarga gitu. Tapi nyatanya ini juga pekerjaan juga menggila juga gitu ya, seperti itu. Nah, sebaiknya apa sih yang kamu lakukan ya? Yang sebaiknya mesti dilakukan apa? Sebaiknya gini teman-teman ya, hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Barangkali mungkin selama ini ya kan, dia itu sudah berusaha banget loh gitu loh. Sudah berusaha mati-matian untuk meluangkan waktu gitu kan ya, untuk kayak gimana gitu loh. Tapi memang pekerjaannya banyak gitu. Mungkin dia pun ya dalam dirinya dia juga berpikir bahwa kamu coba lihat gitu. Coba kamu balik posisinya menjadi posisiku. Jadi lebih ke jangan berpikir sesuatu hal yang di luar dari hal-hal yang jauh dari kenyataan gitu loh teman-teman. Sometimes kamu juga mesti belajar atau mesti belajar untuk melihat dari sudut pandangnya dia gitu ya. Jadi memang ya kadang-kadang begitu sih teman-teman ya, kita kadang-kadang hanya melihat dari satu sisi dan memutuskan gitu. Nah ini ya, hati-hati terjebak ilusi ya. Tapi mungkin ya memang butuh bicara seperti itu gitu kan, supaya hubungan kalian juga jelas gitu, supaya kalau ada masalah itu nggak ketunda-tunda ya, supaya cepat selesai juga ya. Sebenarnya bagus sih bicara, cuman pada waktu bicara aja gitu kan, tensionnya itu seperti apa itu penting teman-teman ya. Bicara dengan tujuan marah ya, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi bicara dengan tujuan mengungkapkan apa yang dirasakan, ini pasti akan ada hasilnya. Which is hasilnya itu nggak bisa langsung kelihatan ya, beberapa ya mungkin butuh waktu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini buat cerita kamu yang pertama. Ini buat kalian yang memilih cerita pertama. Sekarang kita akan menuju ke kalian semua yang memilih cerita kedua ya. Cerita kedua seperti apa? Kita lihat. Kita lihat untuk cerita yang kedua. Ini hubungan kamu apa sih sama dia ya? Ini kalian tadi udah fokus ya. Energi banyak orang nih teman-teman. Jadi kalian usahakan fokus ketika memilih ya. Dan kalau udah memilih, kita dengerin nih baik-baik ya. 1 dari 3 milihnya, 3-3-nya yang didengerin. Oke, kita lihat di sini the future, ada ego dan juga ada ketulusan, destination ya, perhentian. Oke, tujuan ya. Kita coba lihat nih. Hubungan kamu sama dia tuh apa sih gitu? Hubungan yang kayak gimana? Hubungan yang posesif teman-teman ya. Seperti apa ini? Hubungan yang saling ingin memiliki ya, seperti itu. Hubungan yang ego ya, saling nggak mau dengerin ya, tapi nggak bisa kepisah juga gitu, karena masing-masing itu gini sebenarnya haus akan perhatian iya gitu, tapi sama-sama nggak mau dengerin gitu. Jadi ini yang menyebabkan hubungan yang penuh dengan keegoisan ya. Salah satu dari kalian nggak mau dengerin, atau bahkan ini pada akhirnya berefek dua-duanya saling nggak mau ngedenger gitu. Tapi nggak mau lepas gitu, karena entah kenapa gitu ya teman-teman ya. Ya udahlah sama ini aja gitu loh ya. Udah mentok di sana gitu ya. Walaupun mungkin ini hubungannya kurang harmonis karena keposesifan. Saling sayang iya, tulus dua-duanya iya gitu loh ya, tapi ini dia ya, egoisnya itu luar biasa gitu. Nah, apa sih yang kamu lihat ya teman-teman ya dari dia? Apa yang kamu lihat dari dia? Ketidakbaikan ya, ketidaknyamanan yang memicu kamu pada akhirnya itu mengambil langkah untuk pada akhirnya bicara ya. Kita lihat, oke, family, oke, masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga ya. Kita lihat di sini masalahnya apa. Oke. Alright, kamu tuh gini loh teman-teman ya, kamu tuh kepinginnya dia tuh terbuka ya, berbagi gitu loh, berbagi, jangan semuanya itu ditanggung sendiri, jangan semuanya disimpan sendiri, karena kamu tuh juga mau nggak mau kamu adalah orang yang di dekatnya dia dan selalu ada gitu. Jadi jangan nggak bicara gitu, karena ini ada rahasia-rahasia ya. Kamu tuh frustasi, emosi, marah, jengkel gitu kan, karena merasa bahwa
kamu tuh nggak jujur, it's not fair gitu loh. Kalau ada apa-apa ya kamu bicara gitu, jangan diem aja dan aku nggak tahu apa-apa gitu. Ini yang menyebabkan perasaan-perasaan kamu tuh jadi terodak-aduk gitu kan, emosi, perasaan ya naik turun, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga yang rasanya dia tutup-tutupin gitu loh selama ini. Ini yang menyebabkan kamu tuh pada akhirnya bicara ya seperti ini. Wah ya berat, kayaknya berat nih. Apa responnya dia teman-teman yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan setelah kamu tuh bicara ya. Kita coba lihat apa responnya dia. Responnya dia creation ya. Creation dia yang kayaknya yang enggak nih teman-teman ya. Sangkaannya dia yang enggak sama kamu ya. Oke. Dia juga sama gitu kan, tetap ngebela yang namanya rumah, family ya, tetap yang namanya sana. Bahkan dia punya pikiran yang enggak gitu loh sama kamu. Nyangka bahwa kamu bicara kayak gitu tuh motifnya itu nggak baik gitu loh teman-teman ya. Jadi pikiran-pikiran yang ada di pikirannya dia sendiri ya, ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya, seperti itu. Orang-orang bahkan ada keinginan untuk mengambil langkah gitu kan ya, dan ngebelain banget keluarganya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat yang kamu katakan ini akan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya. Whether mungkin imbasnya nggak sekarang juga gitu ya. Coba kita lihat. Oke, berimbas. Kalau dilihat di sini berimbas apa dalam hidupnya, ini barangkali setelah kamu ngomong seperti itu ya, hubungan kamu sama dia tuh cukup merenggang ya teman-teman ya, karena dia merasa mungkin ada perbedaan yang cukup banyak ya, perbedaan, ada konflik-konflik ya, silaturahmi juga putus ya teman-teman ya, bukan putus tapi jauh selisih paham gitu loh teman-teman ya. Ini imbasnya atau efeknya seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya? Apa yang sebaiknya ya dilakukan tuh apa teman-teman? Kita lihat di sini. Oke, mungkin kan ada yang namanya perasaan-perasaan merasa diperlakukan nggak adil gitu kan ya. Kalau dilihat dari side kita ya di bacaan ini teman-teman ya, kita mencoba netral di sini melihat ya ada perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi balik lagi teman-teman ya, apa yang buat kita penting belum tentu buat orang lain penting ya. Buat kita ya terbuka gitu kan untuk bisa ngertiin whether itu adalah pasangan kamu atau apakah itu keluarga atau apakah apa gitu kan. Kita mencoba mengerti ya, buat kita itu penting untuk ngertiin orang yang kita sayang gitu kan. Tapi buat orang yang kita sayang mungkin kamu ngapain sih kepo-kepo banget gitu ya. Ada hal-hal seperti itu ya. Jadi belajar untuk bisa mengekspresikan perasaan tanpa harus ya meminta lebih gitu loh. Ya, jadi kamu mengungkapkan perasaan kamu untuk kebaikan orang gitu kan, ya, orang lain. Tapi dibalik sekarang gitu, mengungkapkan perasaan kamu untuk kebaikan diri kamu sendiri dengan cara yang baik tentunya ya, seperti itu. Karena nggak semua hal bisa kita logikakan sesuai dengan logikanya kamu gitu kan ya. Kalaupun kamu merasa diperlakukan nggak adil, ya ekspresikanlah perasaan tersebut sesuai dengan ekspresi kamu tanpa mengharapkan apapun dan bagaimanapun. Karena ketika kita mengharapkan lebih ya kadang-kadang kita terluka dan kecewa ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Right, ini buat kamu yang memilih cerita yang kedua. Cerita yang kedua agak berat ya. Agak berat. Nah, sekarang kita akan menuju ke kalian yang memilih cerita ketiga ya. Kita lihat. Hubungan kalian berdua apa? Hubungan kalian berdua ya, itu sebagai apa sih? Apakah hubungan kamu dan dia? Bagaimanakah hubungan kamu dan dia? Sebagai apa hubungannya dan bagaimana? Kita lihat. Ada togetherness, momen kalian saling mencintai ya, saling mencintai dan ada hubungan-hubungan di mana ini menanti ya, karena mungkin salah satu dari kalian itu udah punya pasangan. Jadi ada pihak-pihak yang tersakiti ketika kalian akan bersama, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kalian itu saling mencintai. Nah, apa yang kamu lihat dari dia ya, ketidakbaikannya yang memicu kamu pada akhirnya mengambil langkah ya untuk pada akhirnya ya bicara gitu. Kalau enggak gue bisa gila nih gitu ya. Oke, ada spiritual di sini. Lalu kita lihat ada apakah ini, kita lihat ya. Oke. Kamu tuh ingin banget yang namanya fokus sama apa yang kamu mau kejar dalam hidup, karena di sini ya ada judgingnya orang-orang sekitarnya kamu gitu kan, bahwa kamu ini nggak baik, bahwa kamu perusak, bahwa kamu apa dan sebagainya ya. Kalau dilihat di sini teman-teman ya, karena potensinya ya salah satu dari kalian mungkin udah punya pasangan teman-teman ya, dan kamu mencoba untuk mengekspresikan ini hal yang nggak benar gitu. Ya udahlah gitu, kita lepas, kamu ingin melepaskan dan sebagainya ya, kamu ingin melanjutkan hidup ke arah yang jauh lebih baik. Sebenarnya kamu
kamu hanya ingin mengekspresikan itu karena dia tidak kunjung-kunjung memberikan respon atau reaksi yang baik gitu loh ya, seperti itu. Nah, apa responnya dia setelah kamu itu bicara kayak gini ya teman-teman ya? Apa yang dia pikirkan tentang kamu, apa yang dia rasakan ya? Coba kita lihat di sini ada apa. Oh, secret. Tetap misterius ya. Pergi sih teman-teman ya, pergi ya. Ada kepergian di sini, bahkan juga kalau dilihat ya pikirannya ya merenung sih iya ya, merenungkan ya, mengambil langkah setelah itu dengan kepergian gitu kan, karena ini bisa jadi secara silaturahmi hubungan kalian jadi nggak baik ya setelah kamu bicara ya teman-teman ya, seperti itu. Ada perasaan-perasaan ya, banyaklah hal-hal yang mungkin dia pikirkan ya. Mungkin dia merasa bahwa selama ini dia memperlakukan tidak adil, mengkhianati dan sebagainya. Ada perenungan-perenungan di sana, tapi dia mengambil langkah ya, jadi meninggalkan. Ini sih lebih ke pergi ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, yang kamu katakan ini akan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya. Yang kamu katakan ini akan berimbas apa? Emosinya pasti naik turun pasti nih teman-teman ya kan ya, bergejolak emosi dan sebagainya. Yang tadi ya nggak apa-apa ya, sekarang ini jadi nggak karu-karuan lah ya, seperti itu. Secara emosi, perasaan ya kacau balau ya, cobaan-cobaan dalam hidupnya dia besar banget, pada akhirnya mungkin karmik ya, berbuah ya. Bikin sulit orang gitu kan ya. Kadang-kadang kita juga akan membuat hal tersebut ya terjadi dalam hidupnya kita ya. Tekanan-tekanan dalam hubungan juga tambah besar ya, dengan dia ataupun dengan orang yang lainnya gitu kan ya, pasangan dan sebagainya ya. Halangan-halangan, kehilangan ya, ditinggalkan, banyak ujian ya, ini yang terjadi efek atau imbasnya ke dia ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan saat ini atau pada cerita nomor 3 ini ya. Kejar cita-cita kamu ya, kejar cita-cita kamu, terus habis gitu tahu tujuan hidupnya kamu apa ya, perbaiki hidup ya teman-teman ya, seperti itu. Jangan berakhir dengan toxic relationship ya, hubungan-hubungan yang gak jelas teman-teman ya, lepaskan, karena ya kayak gitulah ya. Setidaknya kamu punya lah ya hal yang dikejar dalam hidup, terus tujuan-tujuan dalam hidupnya kamu tuh apa. Jaga keseimbangan juga ya, pikiran, jiwanya kamu, tubuh fisik juga perlu teman-teman ya. Hati-hati terjebak toxic relationship. Kamu udah pernah yang namanya berada di fase tersebut ya, jangan diulangin lagi gitu, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini buat kalian yang memilih cerita nomor 3 ya, buat kalian yang memilih cerita nomor 3. Oke, kita tuh boleh bicara ya, kita boleh memberi saran atau diberi saran ya. Sebaliknya kadang-kadang kita berada di posisi itu dan berpikir siapa sih lo gitu kan ya, pakai ngomong kayak gitu ke gue gitu kan. But sometimes ya, somehow ya kita baru realize ya, flashback. Mungkin maksudnya dia mengatakan itu dulu gitu kan ya, karena dia sayang sama kita, mau yang terbaik buat kita. Atau baru terbongkar apa motifnya gitu kan, ternyata motifnya enggak ya. Well, semua itu teman-teman ya, jawabannya cuma satu, waktu yang akan jawab. Ya kan? Waktu yang akan menjawab semuanya, right? Kita bakal jumpa lagi teman-teman ya di next General Timeless Reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.